Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau share ke kalian 5 cara menghilangkan jerawat punggung dan bekas jerawat punggung. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, dan ini bener-bener dimulai dari SMA 1. Jadi pada saat SMA 1 itu mungkin karena hormon aku lagi nggak menentu ya, karena kan lagi pubertas. Itu mulai tuh muncul jerawat di punggung aku, nggak sedikit. Memang awalnya sedikit, lama-lama jadi banyak, bengkak-bengkak, gatel, sakit. Akhirnya aku nggak tahan, aku ke dokter kulit, dan dokter kulit aku itu kasih aku obat, jadi obat kocok gitu. Obatnya itu ada alkohol serta kayak bedak gitu, yang harus kita kocok sebelum kita pakai. Terus alkoholnya itu kayak warna pink gitu loh guys. Dan aku harus pakein di seluruh punggung aku secara merata setiap hari, setiap habis mandi. Dan itu rasanya kayak ada dingin-dinginnya gitu. Selama aku pakai obat itu bagus guys, bener-bener bagus. Jadi selama aku pakai obat itu jerawat punggungnya hilang, bekas jerawatnya pun hilang dengan cepat. Tapi itu hanya berlangsung selama aku pakai obat punggung itu. Karena pada saat itu aku lagi sekolah, lagi sibuk banget, akhirnya aku nggak sempet lagi kontrol ke dokter itu. Terus juga dokternya rame, jadi aku males. Akhirnya aku berhenti nggak pakai obat punggung lagi. Setelah aku nggak pakai obat punggung, baliklah itu jerawat di punggung, dan nggak dikit. Baliknya itu banyak seperti sebelum aku pakai obat punggung itu. Jadi bener-bener banyak di punggung aku. Akhirnya aku pasrah, aku capek. Aku tahu ternyata aku cuman ketergantungan obat itu aja. Jadi aku nggak mau lagi balik lagi ke dokter itu. Akhirnya aku pasrah. Jadi dari SMA 1 sampai kemarin 2019 itu aku masih jerawatan di punggung dan gak sedikit. Jujur aku malu sih guys, karena kan kadang-kadang aku lagi pakai kaos mungkin yang belakangnya longgar jadi kelihatan punggungnya, atau mungkin pakai baju yang kelihatan punggungnya belakangnya. Itu aku malu gitu, takut orang ngeliat jerawat di punggung aku. Nah akhirnya aku tutupin pakai rambut aku yang panjang ini. Aku selalu kebelakangin rambut panjang aku di bagian punggung aku biar nggak kelihatan orang-orang ada jerawatnya gitu kan. Akhirnya aku karena di 2020 awal bulan Januari itu kan udah mulai ya PSBB, kita di rumah aja. Akhirnya aku coba cari cara dari internet, YouTube, terus juga kumpulin informasi dari teman-teman, karena teman-teman aku juga banyak banget yang jerawatan di punggung gitu. Jadi ini caranya bener-bener mudah banget, nggak pakai obat-obatan sama sekali guys. Cara yang pertama adalah cara yang paling aku rekomendasikan, cara penyelamat aku banget, yaitu adalah pakai sikat punggung setiap kita mandi. Sikat punggungnya yang aku maksud adalah ini. Jadi yang aku bilang murah banget, nggak sampai 20.000 adalah sikat punggung ini. Ini aku beli kalau nggak salah harganya 15.000. Ini aku beli di Shopee. Kalian tinggal ketik aja di Shopee atau di Tokopedia, pokoknya di e-commerce apapun. Kalian tinggal ketik sikat punggung, itu banyak banget yang jual. Aku beli ini karena dia itu udah dapet sikatnya sama dapet belakangnya ini, kayak serabutnya gitu loh. Nah kenapa aku bilang kalau misalnya kalian harus pakai sikat punggung? Karena kan bagian punggung ini adalah bagian yang sulit banget untuk dibersihkan pakai tangan. Susah banget untuk dijangkau sama tangan kita biar bersih 100%. Makanya kalau misalnya kita nggak pakai sikat punggung, itu seringkali punggung kita tuh nggak bersih, kita bersihinnya gitu. Nggak semua bagian kena untuk dibersihkan. Akhirnya tumbuhlah jerawat. Nah makanya penting banget pakai sikat punggung ini, karena setelah aku pakai sikat punggung ini, semua kotoran daki itu keangkat beneran guys. Karena aku pakainya itu bener-bener seluruh bagian punggung ya guys. Jadi dari atas sampai bawah itu aku sikat pakai ini. Tapi ini hanya aku pakai untuk bagian punggung aja. Kalau misalnya bagian badan yang lain jangan pakai sikat ini guys. Aku biasa pakai ini untuk bagian badan yang lain. Jadi ini hanya untuk punggung, dan aku pakai ini misalnya aku mandi 1 hari 2 kali ya, aku pakai ini untuk 2 kali mandi itu. Pokoknya setelah aku pakai ini kayak 1 bulanan gitu, itu bener-bener jerawat di punggung udah hilang, udah nggak ada lagi, nggak tumbuh-tumbuh lagi. Sikat ini ngebantu banget untuk hilangin bekas jerawat, karena dia itu kan sikat ya, jadi kayak semacam eksfoliator dari luar, mengangkat sel kulit mati kita. Jadinya setiap aku sikat ini di punggung aku, bekas jerawatnya itu kayak kulitnya keangkat, ganti kulit yang baru, dan jadinya bekas jerawatnya juga cepet hilang. Jadi sekarang di punggung aku udah nggak ada bekas jerawat sama sekali, udah mulus setelah aku pakai sikat punggung ini. Makanya aku rekomendasiin banget buat teman-teman untuk pakai sikat punggung, harus banget, karena kan dia panjang ya guys. Jadi dia itu bener-bener bisa banget mencakup seluruh punggung kita, dan itu sikat. Jadi aku nyaranin banget kalian pakai sikat. Cara yang kedua adalah jangan pakai conditioner selama kalian ingin menghilangkan jerawat di punggung kalian. Ini adalah cara yang jarang orang ketahui, karena ini juga berdasarkan pengalaman aku. Jadi awalnya kan aku sempat diskusi sama beberapa teman aku yang punya jerawat di punggung, dan mereka bilang kalau mereka juga dulu jerawatan di punggung parah karena mereka pakai conditioner. Setelah mereka stop pakai conditioner, itu jerawat di punggung mereka udah nggak tumbuh
tumbuh-tumbuh lagi, jadi mulus punggungnya. Nah akhirnya ya udah, aku iseng-iseng juga coba dong ya kan, karena kan aku udah hopeless banget. Nah akhirnya aku udah stop pakai conditioner, dan beneran jerawat di punggung aku nggak tumbuh sama sekali. Terus kan ini udah berlangsung lama ya, udah nggak pernah tumbuh lagi nih jerawat di punggung. Akhirnya kemarin itu aku iseng, karena kan aku anaknya penasaran, aku pengen buktiin beneran nggak sih pakai conditioner bisa bikin jerawatan di punggung gitu. Aku pakai deh conditioner lagi gitu kan. Gak lama beneran dong guys. Jadi misalnya hari ini aku pakai conditioner, besoknya instan langsung tumbuh jerawat di punggung aku guys. Dan itu udah membuktikan kalau aku ternyata nggak cocok pakai conditioner. Mungkin kalau asumsi aku sih ya, karena kan conditioner itu teksturnya berminyak banget, lembab banget gitu ya. Jadi walaupun kita pakein di rambut dan udah dibilas, itu minyak-minyaknya, lembabnya itu masih nempel di rambut kita, terus kena punggung kita. Itu susah banget dibersihin ya, memang minyak-minyak dari conditioner itu. Jadinya nempel dan menyumbat pori-pori di kulit punggung kita. Makanya itu yang bisa menyebabkan jerawat di punggung. Nah, makanya ya udah, karena aku udah tes dan ternyata membuktikan aku nggak cocok pakai conditioner, untuk saat ini aku lagi coba untuk tidak pakai conditioner. Tapi untuk kedepannya aku nggak tahu ya, mungkin aku akan nemu conditioner yang cocok, nggak bikin jerawatan di punggung, who knows gitu kan. Cuman untuk saat ini aku lagi berhenti. Cuman sekali lagi aku mau jelasin guys, kalau misalnya ini adalah pengamatan aku dan mungkin cocok-cocokan juga. Karena ada beberapa orang yang cocok pakai conditioner gitu, walaupun pakai conditioner nggak tumbuh jerawat sama sekali di punggung. Ada juga yang nggak cocok. Mungkin ini kembali lagi ke tipe dan jenis kulit kita. Cara selanjutnya adalah kita harus pastikan bagian punggung kita itu kering. Nah ini terutama abis kita mandi ya guys. Abis mandi itu kan badan kita basah, dan seringkali kita itu nggak fokus di bagian punggung, karena kan bagian punggung ini di bagian belakang, jadi kita nggak bisa ngeliat, terus juga susah banget untuk digapai pakai tangan. Jadinya seringkali kita nggak fokus untuk keringin di bagian punggung kita, alhasil masih agak basah, terus langsung kita pakein kaos, dan itu bisa bikin biang keringat, terus juga jerawatan, karena kan kaosnya jadi basah, jadi demek kan. Makanya kalian harus pastiin setelah kalian abis mandi, itu kalian harus bener-bener keringin di bagian punggung kalian pakai handuk seluruhnya. Pokoknya kalian harus pastiin bener-bener kering, jangan sampai masih basah-basah langsung kalian pakein kaos, oke? Nah selain itu kalian juga harus fokus abis keramas. Biasanya kan abis keramas rambut kita masih basah kuyup ya, dan itu sering terjadi di aku. Jadi abis basah kuyup rambut aku, abis keramas itu langsung aku urai rambut aku, jadi masih basah-basah itu nempel di kaos dan nempel juga di punggung. Jadinya bener-bener di bagian punggung sama kaos bagian punggung itu basah kuyup dan demek, lembab banget. Jadinya itu yang bisa bikin biang keringet dan jerawatan di punggung aku. Kalau misalnya abis keramas, terus juga abis mandi, itu pastiin punggung kita kering. Terus juga rambut harus di hair dryer, di blow abis kita keramas. Jadinya setelah kita blow rambut kita udah kering, baru kita boleh urai rambut kita. Terus juga abis kering punggungnya, baru kita pakein kaos. Dan kedua cara ini bener-bener ngebantu banget setelah aku praktekin sendiri. Ini ngebantu untuk ngilangin jerawat dan bekas jerawat di punggung aku guys. Cara selanjutnya adalah setiap hari mandi secara rutin. Dan ini harus banget, wajib banget guys. Karena kita sebagai manusia, walaupun kita nggak keluar rumah, itu pasti kita melakukan aktivitas apapun itu. Walaupun kita di rumah aja, kita turun naik tangga, terus juga kita makan, itu semua kan aktivitas ya guys. Bisa jadi kita mengeluarkan keringat, atau mungkin pada saat udara panas keluar keringat. Terus juga kita pasti setiap hari kena debu guys, sama kotoran. Karena kan udara Indonesia ini termasuk udara yang memang banyak polusinya, banyak debu, kotoran. Jadi walaupun kita nggak keluar rumah, itu tetap kulit kita kena kotoran dan debu. Makanya kalau misalnya kita jarang mandi, itu keringat, kotoran, debu yang nempel di kulit kita, itu semua jadinya numpuk, nyumbat pori-pori kulit kita. Dan itulah yang akan menyebabkan jadinya jerawat tumbuh di punggung. Nah makanya penting banget untuk mandi itu secara rutin setiap hari. Kalau bisa sih bagusnya satu hari itu 2 kali mandi. Jadi abis bangun tidur sama sore-sore. Terutama abis kita beraktivitas dari luar rumah ya, itu wajib banget untuk mandi. Karena kan dari luar rumah itu kena kotoran, debu yang lebih banyak, terus juga kena panas mungkin, keringet dan lain-lain. Jadi makanya harus bener-bener rajin mandi rutin. Karena bener-bener nolong banget guys untuk ngilangin jerawat di punggung kita dan bekas jerawatnya. Cara selanjutnya adalah kita wajib untuk rutin ganti pakaian. Jangan sampai kita males ganti pakaian. Dan ini sering terjadi sama orang-orang. Bahkan yang aku kenal pun banyak yang jarang ganti pakaian setiap hari. Terutama lagi di rumah, itu
itu ngerasa bajunya masih bersih karena nggak keluar rumah. Jangan ya guys, karena kita sebagai manusia pasti setiap hari itu ada aktivitas, pasti ada keringet yang keluar dari badan kita. Dan kalau misalnya kita nggak ganti-ganti pakaian, itu keringet kita jadinya bikin baju kita itu jadi demek guys. Jadinya kayak apa ya, kayak lembab gitu, dan lembabnya itu bisa bikin nyumbat pori-pori di kulit kita. Selain itu juga, kalau misalnya kita jarang ganti baju, itu lama-lama pasti baju kita tuh kotor guys. Karena kan ya sekali lagi, udara Indonesia ini banyak banget polusinya. Jadi pasti ada kotoran yang nempel di baju kita. Dan kalau misalnya kita jarang mandi, ya otomatis keringat sama kotoran yang ada di baju kita itu semuanya numpuk, nyumbat pori-pori, bikin pori-pori kulit kita jadinya tumbuhlah jerawat. Makanya kita wajib banget untuk ganti pakaian setiap hari. Walaupun kalian misalnya malas cuci baju gitu ya, wajib ganti pakaian. Minimal 1 hari 1 kali lah ganti gitu. Ya lebih bagus 2 kali, tapi ya bisa 1 kali juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari tuh ganti, jangan sampai pakai baju tuh diulang-ulang mulu, karena itu bisa bikin jerawatan dan juga jadinya bisa bau badan guys. Aku tahu banget, banyak banget orang yang memiliki jerawat di bagian punggung, lalu juga di bagian dada. Kalau kalian pribadi, kalian itu tipe orang yang memiliki jerawat di bagian punggung, atau di bagian dada, atau di kedua bagian tersebut? Kalian bisa langsung jawab pertanyaan aku di kolom komentar ya guys. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian chat aja adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke teman-teman semua, jadi itu dia video tentang 5 cara menghilangkan jerawat punggung dan bekas jerawat punggung. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku, Pauline Wahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga ya follow Instagram aku, Pauline Wahyuni, karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi apapun itu untuk video berikutnya, kalian boleh banget untuk tulis rekomendasi kalian itu di kolom komentar, pasti aku bacain. Makasih banyak buat teman-teman, kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!